Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Apriansyah dari kelas KPI 3A. NIM 2423310043. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kita tentang kesabaran dalam menjalani ibadah yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping saya ada teman saya yang menjadi mad'u yang bernama Raihan Fitra Noliska. Nah, kepada Raihan, apakah ada pertanyaan yang bisa saya jawab nanti? Jadi gini Sol, Iya. aku tuh masih bingung kan. Cara menjalani ibadah itu menjalani ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu gimana ya? Kan itu kita misalnya kita lagi main game tuh, Iya. sama sama teman, tiba-tiba soal asar, zuhur, kita lebih harus memikirkan game apa sholat dulu ya? Kadang game tuh padahal dikit lagi menang loh, padahal kita tuh masih bingung. Gimana ya? Kita harus bingung ya? Itu aku minta penjelasanmu saja, yang boleh kamu jelaskan nggak? Oke, baiklah. Di sini pertama dulu kita jelaskan dulu ya tentang kenapa kesabaran itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semua tahu bahwa ibadah itu bukan selalu mudah. Nah, kadang kita merasa capek, malas, lupa, lalai. Nah, tapi disitulah Allah Subhanahu wa taala memberi kita ujian yang sangat sebenarnya kita rasakan. Ibadah itu bukan tentang siapa yang kadang sangat semangat saja, tapi tentang siapa yang mampu tetap sabar dalam istiqomah, seperti dalam khusyuk dalam menjalankan sholat 5 waktu. Jadi kita itu janganlah lebih baik kita sholat 5 waktu daripada kita melakukan hal-hal penting. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Artinya, sholat dan kesabaran adalah dua kekuatan yang bisa menolong kita menjalani hidup. Nah, teman-teman, sabar itu dalam ibadah itu ada 3 bentuk. Nah, yaitu juga pertama, sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu misalnya tetap sholat 5 waktu, maka kita itu tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu karena itu perintahnya. Nah, dan kedua itu menahan lapar pada bulan puasa. Nah, karena kenapa kita bulan puasa itu menahan lapar? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita pamer, bukan karena kita soalim. Nah, itulah. Kita itu berpuasa itu karena Allah, bukan untuk pamer-pamer ya. Nah, yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Kadang hidup tidak berjalan sesuai keinginan, tetapi justru tidak saat seperti itu Allah ingin melihat seberapa kuat kita berpegang padanya. Maka bagaimana kita diuji itu seperti kita presentasi. Nah, di situ kita dibantai pertanyaan oleh teman kita. Nah, kita bagaimana kita sabar dan minta pertolongan kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberi kita pikiran dan jawaban yang benar untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Iya. Dan itu juga teman-teman, ingatlah bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling sabar. Nah, beliau mengalami hinaan, ditolak, bahkan disakiti, tapi beliau
tetap sabar, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tuh jangan bermalas-malas karena kita itu ingin menuju ke jalan yang lebih yang benar itu yang dan jalan lurus. Allah. Ya, benar. Nah, kesabaran itu tidak membuat hidup kita lebih berat, justru membuat kita lebih tenang. Nah, Lebih ringan lah. ya lebih ringan. Jadi kalau kita, misalnya kita belum sholat, Biar nggak tenang. kan rasanya kan berat, nggak tenang kan? Rasanya Nah, itu kayak ada yang ketinggalan gitu. Iya, rasanya Banyak itulah. gitu. Tapi ya Allah, banyak yang dosa, ampuni dosa hamba ya Allah. Kalau kita sudah sholat, tenang. Ya tenang. Motor, Ya, mau main biasanya, game, ya, mau jalan sama teman, mau mobil dan lain-lain, enak itu. ya. Jadi lebih mementingkan sholat ya, udah. Ya, Ya, kan? jadi aku baru tahu. Dan juga terima kasih kepada Zul. Aku juga sudah tahu berarti kita lagi main game walaupun dikit lagi menang kan, apa gitu boya apa semua itu. Iya. Kita lebih mementingin sholat dulu ya. Ya, lebih baik kita mementingkan sholat. Nah, kalau kita tidak mementingkan sholat, ya kita berdosa kan. Nah, Karena game itu bisa satu saat kita bisa main lagi. iya, Walaupun kalah, itu nggak apa-apa. Tapi ya walaupun kesal juga kan, tapi Iya, nggak iya. apa-apa. Yang penting ibadah nomor one. Ya, nomor satu. Ya. Nah, juga di sini itu apakah tadi kan jawabannya gimana tuh? Jawaban dari saya tadi apakah sudah benar atau belum sih? Maksud aku jawabannya sudah pas, sudah enak, sudah Iya. masuk akal ya, masuk akilku juga Zul. Jadi terima kasih ya Zul untuk apa namanya itu permateri dan dai-nya hari ini. Oh iya. Baiklah. Nah, di sini juga ada Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 93 itu sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka kita harus sabar dalam menghadapi apapun yang diberikan oleh Allah seperti ujian, seperti yang lain. Nah, jadi teman-teman, mari kita mulai dari hal kecil. Nah, seperti sabar membangun untuk sholat. Nah, yang kedua sabar meningkatkan kebiasaan meninggalkan kebiasaan buruk seperti zina, judi. Ya. Nah, sabar. Dan yang ketiga itu sabar belajar agama. Walaupun sangat pahit, sangat susah, karena itu masa depan kita. Kayak kita harus sholat lima waktu, pagi sudah tahajud subuh. Bukan untuk kita riak mempertumbuhkan ya, karena kita tuh bukan kita soal itu sebenarnya, bukan. Karena kita kalau ini ya, pribadi saya ya, kalau kita memperbaiki kayak sholat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya, tambah tahajud, duha, itu bukan lagi kayak bukan kita ngejar dunia, tapi dunia ngejar kita. Ya. Sama kita itu kita mau dapat jodoh nih sebenarnya. Ya. Tapi kita perbaiki value, jogging, sholat, itu maka Allah kasih the best, paling bagus, betul nggak Jul? Iya, betul. Nah, ini juga ada, aku juga tulis sabar jadi orang baik meskipun tidak selalu dibalas baik. Iya, kadang kita banyak gini ya, Jul. Aku kasih pendapat. Kadang kita kan sering ngomong harus sabar gini. Ya. Tapi kadang ucapan aja kan, dari hati itu pas kita kayak dai lainnya kayak ustaz maaf kata ustaz siapa gitu, dia selama pas ditanya oh kamu ini gini gitu, kita harus menerapkan juga gitu. Itu sih menurut saya. Ya. Jadi sabar jadi orang baik itu lebih kita selalu tidak selalu dibalas baik. Walaupun kita kayak Nabi Muhammad yang lagi sholat, aku lihat di YouTube dia lagi rukuk, di maaf kata dikasih kotoran unta, kasih kotoran sapi, tetap sabar. Dan anak yang Fatimah membersihkannya, walaupun itu berat, ya emang berat, cuman setidaknya kita nggak bisa sabar juga, senyum aja. Nggak bisa ini ya. Kalau kita kayak Ustaz lagi membangun masjid nih, kita nggak bisa donasi tenaga, udah pikiran, nggak bisa pikiran, udah uang, nggak bisa uang, kita diam, nggak bisa diam, udah nggak usah ikut campur gitu. Nah, insya Allah sedikit demi sedikit kesabaran itu akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu saja demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Wabila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.